Melihat Surya Paloh hari ini mendatangkan banyak tanda tanya. Akankah Nasdem melepaskan Anies Baswedan dan beralih ke koalisi lain? Ataukah mereka akan bertahan karena telah membuat pilihan? Pertanyaan-pertanyaan itu sulit dijawab. Sebab Surya Paloh juga kelihatan sedang pusing dan tertekan. Pasalnya, dua kadernya yang jadi menteri tersandung kasus hukum. Ketika Surya Paloh memberikan komentar ke media, ada kesan dia sedang menuduh pemerintah bermain. Dia berkata bahwa bisa jadi dalam keputusan yang diambil pemerintah terkait dua kadernya itu ada persoalan politik. Tapi kalimat putus asa seperti itu hanya disampaikan oleh pihak yang kalah. Karena faktanya ada banyak orang yang belum bisa bersikap dewasa dan memilih menyerah dengan kondisi yang dihadapinya. Situasi politik di Indonesia semakin rumit dengan munculnya berbagai permasalahan yang melanda banyak pihak. Salah satunya adalah Partai Nasdem yang saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam menjaga eksistensinya di kancah politik nasional. Paloh harus berhadapan dengan dua masalah utama yang meruncing, yaitu banyaknya kader yang tersandung kasus hukum dan penurunan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kabar mengenai banyaknya kader yang tersandung kasus hukum semakin memperparah keadaan Surya Paloh. Partai Nasdem harus menghadapi kenyataan pahit bahwa beberapa anggota partainya terlibat dalam kasus-kasus yang merugikan negara. Hal ini menjadi beban berat bagi Paloh sebagai ketua umum partai tersebut. Ia harus berjuang keras untuk menjaga kredibilitas dan integritas Partai Nasdem di mata publik. Langkah-langkah strategis harus segera diambil untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap partai yang dipimpinnya. Tidak hanya itu, elektabilitas Anies Baswedan juga terus mengalami penurunan drastis. Meskipun Anies pernah menjadi harapan bagi banyak orang, performanya belakangan ini membuat banyak orang kecewa. Kontroversi seputar kebijakan-kebijakannya dan berbagai polemik yang terjadi di DKI Jakarta telah memberikan dampak negatif terhadap popularitasnya. Anies dianggap sebagai gubernur Jakarta yang tidak kelihatan jasanya. Sebab kebijakan Anies hanya berdasarkan sorotan kamera. Anies bukan tipe orang yang mendengarkan keluh kesah masyarakat. Hal ini membuat posisi Anies semakin terancam dalam pertarungan politik ke depan. Penurunan elektabilitas Anies menjadi perhatian serius bagi Partai Nasdem, terutama dalam mengambil keputusan terkait rekomendasi calon presiden pada pemilihan presiden 2024. Dalam konteks persiapan Pilpres 2024, dua tokoh yang muncul sebagai kandidat terkuat adalah Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, dan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang populer. Prabowo memiliki basis massa yang kuat dan telah memiliki pengalaman dalam pertarungan politik sebelumnya. Saat ini Ganjar Pranowo berhasil mendapatkan dukungan signifikan dari PDIP dan beberapa partai lainnya. Kedua tokoh ini menjadi rival yang tangguh dalam memperebutkan kursi kepresidenan. Sementara itu, posisi Anies sebagai calon presiden mendatang dalam koalisi yang terbentuk oleh Partai Nasdem masih dipertanyakan. Dalam situasi politik yang rumit ini, Nasdem kemungkinan tidak merekomendasikan Anies sebagai calon presiden. Mengingat penurunan elektabilitasnya dan kondisi partai yang sedang dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan yang dihadapi oleh Surya Paloh semakin kompleks. Ia harus menghadapi kasus-kasus yang menyeret kadernya, memulihkan elektabilitas Partai Nasdem, dan mengambil keputusan yang strategis dalam menyikapi pemilihan presiden 2024. Semua langkah ini akan berdampak pada masa depan politik Nasdem dan peran mereka dalam membangun masa depan bangsa.
Nasdem harus mampu menghadapi tantangan besar yang menanti mereka dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Entah apa yang akan diputuskan oleh Surya Paloh. Tapi hari ini kondisi Nasdem sedang kembang kepis. Anies dengan elektabilitas yang meluncur jatuh sulit diandalkan untuk bisa menang dalam Pilpres 2024. Sementara itu, Paloh pasti juga merasa malu jika mundur di tengah jalan.